So hi, welcome back to my video. Video ini adalah video berlatih berbicara dan juga berlatih speaking. Dan ya, metode yang saya pakai masih sama, berbicara selama 10 menit, 5 menit berbicara apapun, 5 menit selanjutnya berbicara mengenai satu topik secara spesifik. Dan sebelum saya mulai, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, jangan lupa untuk percaya diri ketika berbicara. Karena ketika saya percaya diri, saya percaya dengan apa yang saya ucapkan, mau saya belibet, mau saya kepleset, saya akan tetap bisa lanjut. Tapi kalau saya nggak percaya diri, mau lancar, mau nggak ada belibet, rasanya kayak kurang aja, nggak ada energinya. Jadi poin pertama yang harus dilakukan, yang harus dipunya adalah percaya diri. Nomor dua, beri jeda. Santai, relax, beri jeda. Yang ketiga, jangan ngomong terlalu cepat. Santai saja, relax, jangan terburu-buru. Dan yang keempat, mainkan visualnya. Entah itu ekspresi wajah saya, body language, dan juga gestur tangan. So, 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi, karena di 5 menit awal pertama ini saya bisa berbicara apapun. Jadi, ya, hari ini tanggal 7 September 2025, hari Minggu. Dan mungkin kebanyakan orang hari Minggu adalah waktu untuk istirahat, untuk weekend, yang mana itu juga nggak apa-apa, tapi sekarang ini adalah era saya untuk go all in, atau benar-benar lock in. There is no rest, nggak ada istirahat, it's just fight, 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 fight. Work, 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 work every single day. Dan saya juga belajar bahwa money, love, speed, atau uang, cinta dengan kecepatan, momentum. Kalau kita sudah bangun momentum, teruskan, jangan bangun momentum, berhenti, turun lagi, nanti harus mulai dari nol lagi. Kan akselerasinya juga lama, kayak mobil. Kalau nol udah ke 100 km, itu kan udah cepet. Tapi kalau balik ke nol, untuk ke 100-nya itu kan perlu waktu yang lama. Jadi momentum juga hal yang penting. Money, love, speed. Dan sejujurnya saya juga tidak tahu apa yang ingin saya bicarakan. Saya hanya mendorong diri saya untuk duduk, buka kamera, press record, ngomong. Sekali lagi, kalau pengen jago ngomong, ya satu hal yang harus dilakukan ya ngomong. Dan mungkin di 5 menit selanjutnya saya akan berbicara mengenai buku ini. Judulnya adalah Bicara Itu Ada Seninya. Apa itu? Kita bahas di 5 menit kedua. Dan ya, sekarang saya record video ini pukul 8 lebih 10 pagi. Dan jangan lupa ngopi. Masih ada waktu 2 menit untuk ngomong apapun. Dan saya ingin bercerita sedikit bahwa kemarin saya belajar satu hal yang sangat penting, yaitu tentang percaya diri atau confidence. Dan metode latihan lainnya yang saya pakai adalah berbicara atau membaca buku dengan membuka mulut selebar-lebarnya. Ini akan melatih muscle atau otot yang ada di sekitar mulut saya. Sehingga outputnya adalah artikulasinya lebih jelas. Dan saya juga bisa lebih pede, bank kata saya nambah. Dan juga push diri saya untuk ngomong secara pelan, ngomong secara santai. Jadi mungkin 5 menit selanjutnya ini saya ubah yang tadinya ngomong satu spesifik topik menjadi latihan muscle yang ada di mulut saya. Jadi 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi saya akan latihan untuk strengthen, untuk memperkuat muscle yang ada di mulut saya. Caranya adalah buka buku, baca artikel atau apapun itu. Kuncinya adalah kamu membuka mulut selebar-lebarnya.
Dan kamu akan merasakan bahwa otot yang ada di sekitar mulut bekerja sangat keras. Dan itu adalah poinnya. Karena kita kan ingin memperkuat, jadi harus diberi beban. Overdoing reading. Jadi, let's start. Melatih logika berbicara. Pada zaman persaingan seperti ini, berbicara logis bisa menjadi keunggulan tersendiri. Akan tetapi, hal itu tidak akan terbentuk dalam waktu satu malam. Perlu latihan rutin dan membiasakan diri untuk memperhatikan ucapan diri sendiri. Ada lima hal untuk berbicara logis. Dengan melakukan 5 hal berikut, Anda dapat merasakan bahwa ucapan Anda dipenuhi oleh logika yang kokoh. Yang pertama, berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Kita selalu diajarkan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita saat menulis esai. Begitu pula dengan ucapan. Dalam percakapan sehari-hari, kita mungkin sering melupakannya. Hal ini karena kita tidak terbiasa menerapkan pola pikir logis dalam kegiatan sehari-hari. Perbedaan antara pendapat yang beralasan dan yang tidak beralasan bagaikan bumi dan langit. My muscle is really good. Kita ambil contoh seorang mahasiswa yang ingin jalan-jalan ke Eropa dan meminta izin kepada orang tuanya. Jika ia hanya mengulang-ulang pendapatnya, maka akan sulit untuk menggerakkan hati. Lain halnya ketika ia bisa menyampaikan alasannya. Izinkan aku untuk pergi backpacking ke Eropa 1 bulan saja. Pendapat. Apalagi di era global seperti ini, penting untuk memperluas pengetahuan dan nanti pun saat melamar kerja bisa dimasukkan sebagai salah satu pengalaman. Alasan. Jika sudah begini, orang tua mana yang akan melarang anaknya jalan-jalan ke Eropa? Terutama di dunia kerja, karyawan yang mampu menyampaikan alasannya dengan baik pasti akan disukai oleh atasan. Yang kedua, hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan. Hanya karena sebagian orang Korea suka makan daging, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa seluruh orang Korea itu kejam. Kita harus ingat untuk tidak menggeneralisasi sesuatu hanya dari contoh yang kecil. Kita juga harus berhati-hati terhadap lompatan logika. Dalam pepatah Jepang ada ungkapan, jika angin berembus, maka toko bak akan laris. Saat angin berembus, banyak debu berterbangan sehingga orang-orang akan pergi ke pemandian umum. Tetapi karena kolam di pemandian umum sedikit, maka
pesanan atas bak mandi akan menjadi banyak. Meskipun terdengar masuk akal, tetapi kita tahu bahwa hubungan antara angin bertiup dan toko bak laris ini sangatlah jauh. Yang ketiga, konsisten dalam bersikap. Saat kondisi argumen kita lemah, kita akan jatuh ke dalam kontradiksi dan posisi yang membingungkan. Sebab kita akan mengeluarkan argumen baru yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita ungkapkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap konsisten dengan pendapat kita dari awal hingga akhir. Yang keempat, gunakan kata-kata sederhana. Ada orang yang suka menggunakan bahasa Inggris, karakter Mandarin, atau istilah-istilah tinggi yang hanya diketahui dirinya, seolah-olah ia paling tahu segalanya. Alih-alih membantu dalam menyampaikan pendapatnya, hal ini justru akan membuatnya menerima penolakan dari lawan bicara. Ingatlah bahwa ucapan yang sulit dimengerti adalah penghalang komunikasi. Dan ini juga penting. Ingatlah bahwa ucapan yang sulit dimengerti adalah penghalang komunikasi. Ucapan yang sulit dimengerti adalah penghalang komunikasi. Jadi, kalau ingin komunikasi yang bagus, maka gunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang kelima, tetap tenang. Kita dapat menemukan orang-orang yang sentimental saat berbicara dalam acara debat di televisi. 5 menit berlatih seperti ini, berlatih overdoing reading, benar-benar membuat muscle atau otot di sekitar mulut benar-benar bekerja. And it's really good, rasanya luar biasa. Jadi kalau kamu juga sedang dalam perjalanan, lagi belajar komunikasi, tentu metode ini saya rekomendasikan. So, itu saja latihan berbicara di video ini, dan mungkin nanti saya akan record lagi. So, see you on the next video.